Yes. Selamat sore Laila. Lihat mukanya segar banget. Nah, ini Laila ini seorang pejuang cancer loh, teman-teman loh. Nah, Laila kenalin diri dulu dong, boleh? Umur namanya siapa? Tinggal di mana? Terus udah punya pacar apa belum? Misalnya kan. Sama kamu kasih tahu apa sih sakit-sakit yang pernah kamu alami dulu? Di umur berapa? Oke, halo semuanya. Salam kenal ya. Aku Laila, survivor cancer ovarium ya. Jadi waktu kena cancer ovarium itu di umur 19 tahun ya. Mulainya 19 tahun tapi mulai pengobatannya itu di umur 20 tahun. Oke. Jadi status aku Umur sebagai berapa? mahasiswi ya. Ya, Kamu umur berapa sekarang? kalau sekarang 21 tahun. Oke, lanjut. Jadi status aku sebagai mahasiswi, aku lagi kuliah. Kemarin kan sempet cuti nih 1 tahun, terus lanjut lagi di semester 5. Sekarang mau lanjut lagi ke semester 6, teman-teman. Mhm. Nah, Luar jadi biasa. tahun 2023 itu sempat kan kena cancer sampai stadium 4. Awalnya stadium 3B, kemudian lanjut lagi ke semester ke stadium 4 ya. Terus udah metastasis juga, ada cairan di paru-paru, pembengkakan ginjal sama tumbuh lagi KGB di leher. Oke, nah aku mau tanya dulu nih Laila, sebelum terjadinya cancer dulu pola hidup kamu kayak gimana sih? Kenapa sih kamu ada keturunan cancer kah dari keluarga atau benar-benar murni dari pola makan, murni dari kesalahan pola hidup atau apa? Ada anggota keluarga yang kena cancer nggak di Kalau sekitar kamu? kalau dari gen atau dari keturunan sih nggak ada ya, Cia. Cuma pola makannya ya, pola makan yang berantakan, apalagi pada saat kuliah ya, makannya ngikut temen nih ke sini ya temen lagi apa namanya lagi viral nih, misalnya seblak ini seblak itu lagi viral, nah ikut aja gitu, makan-makan yang kayak sabu-sabu, daging-daging yang dimasak setengah mateng gitu, Cek. Mhm. Oh, jadi dulu tuh sering makan seblak-seblak, sering makan pasti ini makan makanannya makan makanan yang apa? Yang tepung-tepungan, banyak-banyak gula, minum minuman manis kayak gitu ya dulu ya, Laila ya, Iya. bener ya? Iya. Jadi ini teman-teman belajar dari kasus Laila ya. Jadi cancer itu bukan sekedar keturunan, tapi lebih banyaknya ke pola hidup, pola makan kita, dan gaya hidup kita yang nggak bagus. Ditambah lagi radikal bebas memang sangat banyak Laila ya. Nah, pada saat kamu terkena cancer itu kan pertama-tama nggak sadar dong, tubuh kamu kan sehat-sehat aja Laila, ya nggak kenapa-kenapa ya. Nah, pertama kali kamu sadar kamu cancer itu gimana ceritanya coba? Itu ceritanya kan lagi nyuci piring nih. Orang tua aku lihat gitu, kok perut anak saya membesar gitu, kayak orang Kamu hamil nggak 3 bulan. sadar? Iya, sempet dikira hamil gitu. Jadi Kamu sendiri sadar nggak perut besar tapi Laila? Kamu sadar iya, sendiri nggak perut besarnya? Kamu enggak, sendiri, kamu sendiri nggak sadar perut itu membesar Laila? enggak Nggak ada sadar, rasa sakit kayak rasa apa kayak Laila? enggak, enggak ada nyeri, enggak ada sakit gitu. Tiba-tiba orang tua yang tahu tanpa sadar, pokoknya aku kira perutnya itu biasa aja gitu kan, karena enggak terlalu memperhatikan kalau kalau kita anak-anak muda gitu. Karena kamu lihat ya mungkin aku makan banyak ya udahlah cuman begitu ya. Nah tapi Iya. orang tua melihat perubahan gitu, dia melihat kok perutnya aneh gitu, agak gede ya gitu ya. Mm. Iya. Terus selain perutnya itu membesar, keras juga, keras, kembung, kemudian sering kencing juga. Kalau beraktivitas dikit itu berat. Aku sadar itu waktu udah tahu kalau itu cancer, Kak. Tuh. Jadi kan ceritanya nih mama nih lihat kamu cuci piring kok perutnya gede nih. Mama kan pikirnya jangan-jangan anakku nih mahasiswa hamil lagi. Ya nggak sih mikirnya begitu dong. Kita orang tua kalau lihat perut anak cewek cantik segala macam, jangan anakku hamil. Bener nggak mama? Kamu juga merasa seperti itu ya awalnya? Iya, dikira hamil. Kayak kamu hamil ya. Ayo kita cek gitu. Ya udah cek aja kan kata Laila. Cek aja. Laila nggak hamil kok. Itu mungkin perutnya aja gitu yang besar kan. Tapi dipantau gitu kok keras, Kak. Terus kembung juga, sering kembung perutnya. Hmm. Nah akhirnya pas dicek ke dokter, apa Iya. langsung vonis dokter Eh, langsung cancer?
vonis dokter apa waktu itu? Cek ke dokter ya, dari dokter umum dulu, rujuk ke dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalamnya ya udah ngecek, ini tumor kata dokter gitu. Baru untuk memastikannya di USG ke dokter onkologi dulu. Di USG ternyata ada benjolan udah besar sekitar 25 cm gitu di ovarium sebelah kanan. Oke, ini aku sambil jawab pertanyaan dulu ya. Apakah makan jeruk saat batuk dan panas boleh? Ya dikurangin lah kalau udah tahu itu memicu batuk, agar asemnya segala macam jangan dulu ya, minum air putih aja yang banyak kalau lagi batuk ya. Gitu aku sambil jawab itu. Nah terus lanjut si Laila ya. Laila, habis itu kan dokter bilang itu vonisnya tumor segala macam. Nah waktu itu pada saat mama tahu tumor, kalian melakukan tindakan apa tuh umur 19 tahun? Kan belum tahu waktu itu ya, itu stadium berapa atau apa, masih dikatainnya tumor, belum cancer kan segala macam. Nah itu apa yang kamu waktu itu? Itu kan tindakannya setelah USG itu kan dokternya bilang ini dioperasi dulu ya kita untuk mengetahui nanti tumornya jinak atau ganas gitu, hasil PA-nya yang menentukan gitu. Jadi operasilah waktu itu seminggu setelah operasi keluarlah hasil PA-nya, ternyata kanker ovarium ganas, udah stadium 3B waktu itu. Nah, Oh udah stadium 3B. Pas udah tahu itu cancer, kalian ngelakuin apa? waktu itu kan dokter kalau udah ganas kan pasti kemo, disuruh kemo Kak. Jadi karena orang tua aku ini awam banget ya yang namanya sama kemoterapi, yang kata-kata orang bisa botak lah, kulitnya bisa hitam gitu. Iya, jadi sel-selnya rusak ya, sel-sel baik juga ikut rusak kan Kak. Jadi orang tua aku itu memutuskan untuk berobat herbal Kak ke Jakarta waktu itu, kayak minum minuman ramuan gitu Kak, ramuan yang pahit gitu. Itu kan bulan Januari nih operasinya, jadi Februari sampai Juli itu aku mutusin untuk berobat herbal Kak. Jadi ternyata di bulan Juli itu kan kita juga karena kurang puas ya berobat herbal di Bangka itu, jadi kita memutuskan untuk ke Jakarta lagi Kak, ke Jakarta berobat herbal lagi. Terus ternyata balik dari Jakartanya itu drop, dia tumbuh lagi Kak, tumbuh lagi di ovarium sebelah kiri, karena sebelah kanan itu kan udah diangkat nih, jadi sebelah kirinya tumbuh lagi. Oke. Nah pas tumbuh lagi kamu drop, apa yang terjadi sama kamu? Nah pas balik dari Jakarta ya, malam keduanya itu kan tidur nih, kebangun gitu langsung pusing gitu, langsung nggak sadar, langsung kejang-kejang gitu Kak, kejang, lalu bawa ke rumah sakit ya, udah koma, langsung ke ICU, langsung masuk ICU Kak. Nah waktu Komanya koma, 3 hari, iya. nah itu waktu itu yang udah yang cairan paru-paru masuk ke apa, cairan masuk paru-paru segala macam itu kan Laila ya? Iya, kan masuk ke ICU waktu itu koma 3 hari. Nah, pas sadar itu mulai nih dokter ngejelasin ke orang tua aku, ini kenapa anaknya bisa sampai koma. Ternyata kansernya tadi udah tumbuh lagi di ovarium sebelah kiri. Dan udah metastasis juga, ada tumbuh KGB kan Kak waktu itu ya. Jadi tumbuh KGB, terus pembengkakan ginjal Jadi sampai ada benjolan juga, benjolan di leher udah keluar juga waktu itu ya? iya, iya. Jadi ada cairan juga di paru, sampai paru-paru aku ini tenggelam sama cairan paru-paru sisa segini Kak yang sebelah kiri. Jadi waktu itu karena oksigennya itu nggak nyampe ke otak ya, ini penjelasan dokter, oksigen yang nggak nyampe ke otak, terjadilah kejang tadi Kak, kejang, koma ya, nggak sadarkan diri waktu itu. Di ICU-nya perawatannya itu 11 hari Kak. Oke, jadi Laila ini udah sempat koma, udah sempat kejang ya teman-teman ya, udah terjadi fungsi ginjalnya juga udah kena, bener ya, udah Iya. terjadi kelenjar getah beningnya juga udah benjol, udah segala macam, ditambah kankernya udah tumbuh lagi di ovariumnya. Nah waktu itu dokter saranin apa Laila? Dokter saranin buat jalani kemoterapi. Kemoterapi itu ada 2 pilihan rumah sakit sih Kak, ada ke Jakarta sama Palembang. Jadi orang tua aku milih yang lebih dekat ya, ke Palembang aja gitu. Jadi aku rawat waktu itu di RSMH. Oke, jadi akhirnya give up sama herbal ya, akhirnya mau melakukan medisnya waktu itu Iya, ya, medis. Laila. Karena udah melihat sebenarnya, makanya buat orang-orang yang hari ini melihat ya kalau kalian cancer segala macam bukannya tidak boleh herbal segala macam,
Cuman kadang-kadang herbal ini kan dia nggak ada penelitian uji klinisnya, nggak ada apanya segala macamnya Laila, dan nggak ada data pendukungnya segala macam, dan dosisnya juga nggak tahu bener apa salah, jadi takutnya malah memperburuk. Jadi lebih baik kalian tetap ikutin medis dulu, jadi kondisinya kondusif baru kita terapi holistik. Nah Laila, singkat cerita akhirnya kan kamu ke Palembang nih. Di Palembang disuruh apa sama dokternya? Palembang itu yang pertama kan waktu sampai di Palembang. Sebenarnya di Palembang itu aku ceritain dulu ya kak ya. Aku didampingi sama dokter juga waktu itu ya. Didampingi sama perawat yang dari Rumah Sakit Bangka. Terus waktu di pesawat oksigennya tetap terpakai, infus juga tetap dipasang ya, saturasi oksigen. Pokoknya waktu itu Lengkap lah, kamu pergi lengkap dengan ya. lengkap Iya. lah karena kondisinya nggak bagus kan. Iya, jadi pas sampai di Palembang itu di rumah sakitnya besoknya langsung ditindak, langsung di itu pasang selang paru itu sampai 4 kali operasi pasang lepas selang paru dari mulai selang besar, kecil, besar baru lepas kak. Itu perharinya bisa 1 liter cairannya. Oh, saking banyaknya cairan di air di paru-paru seperti itu ya. Nah, akhirnya setelah dilakukan itu terus kamu membaik, agak membaik. Itu di belum kak, itu sebenarnya dokternya sempat bilang ya pas setelah operasi pasang selang itu katanya anak ibu ini ya punya kesempatan hidupnya masih 20-40%, jadi mau lanjut kemo nggak gitu, ya udah lanjut aja kata orang tua. Enggak ya, karena daripada kita nunggu, maksudnya mungkin ya daripada nggak ada harapan sama sekali, 20-40% pun angka. Bentar ya, mau minum dulu. Boleh ambil minum dulu Laila. Minum dulu Laila. Jadi teman-teman kalian bisa belajar dari kasus Laila ini ya teman-teman ya. Namanya cancer, namanya apa? Kita nggak ada lagi coba herbal, coba apa enggak. Kalian lakukan dulu sesuai dengan perintah dokternya segala macam, sambil setelah kondisinya kondusif baru kalian melakukan terapi holistik dengan separasi eksekusi, dan ini bisa membantu. Kita akan dengerin cerita Laila gimana akhirnya kondisi dia yang kanker ovariumnya dengan udah kelenjar getah beningnya kena, metafas ke sana, paru-paru juga kena, ditambah lagi tadi dia udah kena ke fungsi ginjalnya juga. Kita mau dengerin perjalanan dia, perjuangan dia melawan itu semua loh teman-teman ya. Kalian harus dengerin ini karena aku kan tahu tuh bahwa aku maaf tadi kak lagi batuk so mau ambil minum. Oke, nah Laila, habis itu kan udah kamu lakukan kemoterapi, tapi kan kamu belum kenal Subah Utsu waktu itu. Udah sempat kemoterapi sebelum kenal Subah Utsu atau udah kenal Subah Utsu baru kemoterapi waktu itu? Sebelum kemoterapi kak, jadi waktu itu pas parahnya itu kita dikenalin Utsu sama Subah itu sama dokter spesialis penyakit dalam kak. Jadi dikenalin langsung sama dokter. Oke. Jadi dikenalin, kamu minum itu mulai ya, minum itu pas kamu udah mau mulai kemoterapi berarti ya. Nah pas minum ini apa sih yang kamu rasakan, Laila? Jadi kan kanker kamu tuh udah masuk stadium 4 dong berarti ya, pas pada saat metafas ya, berarti udah stadium 4. Nah akhirnya kamu dikenalin sebelum kemoterapi tentang ini. Nah ini membantu kamu di kemoterapi segimana maksud kamu? Apa sih yang membuat kamu akhirnya pas minum ini kok merasa ada perubahan ya? Kok ngerasa oke nih gitu loh? Iya, jadi aku itu kan kak di Palembang itu tinggalnya di rumah singgah nih, di rumah singgah yang punya Bangka. Jadi di rumah singgah itu semuanya pasien kanker, pasien ada yang kanker ovarium, ya kanker serviks, pokoknya nasofaring juga, pokoknya sejenis kanker lah, pokoknya banyak banget pasien kanker dari mulai anak-anak sampai lansia ya kak ya. Jadi aku tinggal di situ. Ya kalau pas pulang dari rumah sakit itu kan. Nah jadi aku kan udah beberapa minggu konsumsi nutrisi itu kan. Apalagi pas masuk kemo pertama, kemo kedua kan kak. Jadi pas pulang kemo kedua itu orang tua aku bandingin nih kak. Aku yang konsumsi nutrisi sama mereka yang enggak kak. Kalau mereka ya kak ya, padahal obat kemoku itu satu hari itu kemonya sampai 1 kali kemo itu bisa sampai 3 hari kak, kemonya obatnya 8 botol. Sedangkan mereka ya yang orang tua aku tanya ya sama mereka kemonya 1 kali padahal obatnya cuma 2 botol gitu kak. Jadi orang tua aku bandingin nih kak, kondisi aku waktu setelah kemo sama mereka juga yang setelah kemo. Mereka yang konsumsi nutrisi sama yang enggak, mereka itu kok anak aku ini ya nafsu makannya tetap ya kak ya, nggak maksudnya nggak ada yang nggak namanya nggak mau makan gitu.
bandingin sama mereka, mereka mual muntahnya berkepanjangan Kak. Terus kemoterapi, terus nafsu makannya mereka nggak mau Kak, karena efek dari mual muntahnya tadi. Mereka lemes juga karena nggak ada asupan gitu Kak. Otomatis kan obat kerasnya masuk terus nih Kak ke badan mereka kan. Nah jadi kalau nggak ada asupan gitu, jadi lemas gitu, mual muntahnya berkepanjangan tadi. Nah sedangkan kalau aku tetap mau nafsu makan, malah aku request kalau kalau pas setelah kemo itu mau makan apa gitu ke orang tua aku kan. Jadi mual muntahnya juga nggak berkepanjangan. Jadi dari situ orang tua aku bandingin nih Kak, mulai yang konsumsi nutrisi sama mereka yang enggak gitu. Jadi pesan lagi lah, waktu itu tambah lagi, satu harinya aku konsumsi 2 pasang gitu Kak. Jadi teman-teman lihat ya perbedaannya ya. Jadi terapi medis tetap jalan, tapi holistik dengan subarasi usukusinya tetap jalan. Jadi si Laila ini pada saat dia lagi kemoterapi, dia pakai subarasi usukusi dua pasang gitu. Sementara orang lain yang nggak pakai itu perbedaannya sangat jauh. Lailanya nggak mual muntah, dia masih kondisi fisiknya oke. Padahal dia pakai 8 botol kemo sampai 3 hari berturut-turut. Sementara orang lain enggak. Nah, Laila pada saat kamu menjalankan kemoterapi, artinya subarasi usukusi ini membantu kamu untuk menjalankan proses kemoterapi tepat jadwal sehingga proses penyembuhannya jauh lebih cepat lagi ya. Nah, seiring dengan kamu pakai ini, Laila, apa lagi yang kamu rasakan ini membantu kelenjar getah beningnya segala macam seperti itu, mengaruh ke situ juga nggak, ke fungsi ginjal kamu segala macam? Iya, sebelumnya aku mau bilang ya, kalau kemoterapi aku nggak tepat jadwal Kak, malah sebelum penjadwalan, nggak sampai penjadwalan. Yang kemoterapinya itu penjadwalannya 6 kali ya Kak ya. Ternyata pas setelah kemo keempat itu langsung disuruh dokter evaluasi. Ini anak kok seger banget, jadi kan disuruh evaluasi sama dokter ya, di USG ya, di CT scan abdomen. Ternyata hasilnya itu udah nggak terdeteksi sel ganas lagi Kak. Wow, luar biasa. Jadi pas kemo keempat dilihat bahwa sel ganasnya udah remisi nih, udah nggak ada lagi ya. Laila, jadi kamu cuma sampai kemo keempat ya? Iya, sampai kemo keempat Kak. Jadi nggak sampai kemo keenam. Sekarang udah kontrol aja, udah 1 tahun lebih, udah bebas cancer Kak. Oh, jadi 1 tahun ini kamu kontrol bolak-balik udah dilihat semuanya udah bersih ya Laila ya? 125-nya bagus terus Kak. Wis, luar biasa. Jadi perjuangan setahun. Jadi sebelum itu tapi kamu sempat, yang aku dengar kamu operasi nih, mau angkat rahim karena kan udah ada tumornya, otomatis tuh harus diangkat. Itu bisa cerita tentang itu nggak Laila? Kamu kan umurnya masih 20 tahun Laila ya. Disuruh yang namanya angkat tumor di dalam rahim, yang artinya tumornya juga udah gede, artinya rahim kamu bisa keangkat juga nih sebenarnya Laila. Di umur segitu kamu nggak takut kah? Umur segitu disuruh angkat rahim, artinya kita sebagai perempuan ya, rahim itu kayak mahkotanya kita gitu kan, sampai dia diambil kan kita nggak utuh lagi sebagai wanita sebenarnya. Nah, kamu umur 20 tahun, belum menikah segala macam, mau diangkat itu, waktu itu kamu nggak mikir ya Laila ya, aduh ini sampai diangkat, ini masa depan aku habis nih, habis ini siapa yang mau nikahin aku? Kamu pernah nggak pikir seperti itu Laila? Jadi aku cerita dulu ya Kak ya. Jadi pas selesai kemo keempat itu kan yang tadi aku bilang kan Kak, disuruh evaluasi nih. Nah disuruh evaluasi di USG, di CT scan abdomen. Nah sebelum dinyatakan gak terdeteksi sel ganas itu ada cerita yang menyeramkan menurut aku Kak. Ternyata ya hasil USG-nya itu dokternya bilang ada massa kecil kayak gini di usus. Jadi harus tindak operasi. Jadi sebelum operasi itu dokternya bilang gini, besoknya operasi malamnya dokter bilang gini, Kak Laila nanti kita kan nggak tahu nih pas lagi operasi itu ada apa aja misalkan di dalamnya, gimana nanti kalau ususnya pakai kantong gitu BAB-nya, terus gimana kalau rahim sama ovarium kirinya diangkat kan sebelumnya yang sebelah kanan udah diangkat kan Kak, jadi sisa rahim sama ovarium kiri, gimana nanti kalau diangkat semua? Ya udah dok, nggak apa-apa ya, aku ikhlas, yang penting aku sehat aja, nggak apa-apa, pokoknya kalau tentang anak punya anak atau enggak nantinya ya udah, banyak kok, masih banyak anak-anak yang di luar sana yang nggak punya orang tua gitu Kak, pokoknya gitu. Jadi biasa ya, kamu seumur kamu bisa sebijaksana itu mikirnya ya, dan pasti kamu mikirnya yang penting orang tua kamu nggak sedih lah sampai kehilangan kamu, pokoknya kamu survive aja, yang penting hidup aja dulu deh, karena yang penting hidup, yang penting diri sendiri dulu Kak, baru mikir punya anak atau enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Hidup dulu ya. Ternyata seminggu setelah operasi
Enggak, sebelumnya gini, besoknya setelah operasi ya kak ya, ada dokter nih kak kunjungan, dokternya bilang jempol gini masuk ke ruangan aku gitu. Jadi apa sih maksudnya ya, dokter bilang jempol gini, ternyata seminggu hasil PA-nya keluar, ternyata keluar semua hasilnya itu nggak terdeteksi sel ganas semua, tidak nampak sel ganas semua kak. Jadi itulah hasilnya 14 Desember 2023. Oh, jadi akhirnya nggak jadi diangkat rahim, cuma diangkat tumornya aja ya. Jadi nggak jadi juga yang namanya ususnya nanti apa dipasang di luar segala macam kantongnya karena pas dia operasi ternyata tidak terjadi pelengketan ya. Benar. Nah, itu adalah efek subarasi utsukusi yang membantu itu kan, bener ya? Karena kan dokter pasti maksudnya banyak kasus yang dokternya pegang sebenarnya itu kalau terjadi pelengketan segala macam udah pasti harus angkat semuanya. Tapi di kasus kamu kan nggak terjadi pelengketan dan segala macam, ya itu pasti bantuan nutrisi ini untuk bantu kamu untuk terjadi regenerasi sel di sana juga, bener ya Laila ya? Nah sekarang Laila, apalagi sih yang kamu bisa ngomong selama kamu menjalankan proses kemo itu, selama kamu menjalankan proses yang namanya cancer seperti ini, mungkin kamu mau kasih tahu ke teman-teman yang pejuang cancer segala macam, pantangan kamu makan apa sih yang harus dijaga, apa sih yang semuanya berubah setelah kamu terkena cancer, oh pola makan berubah, gaya hidup berubah, mungkin kamu bisa kasih masukan karena kan di sini kan banyak orang-orang yang mengalami itu juga, biar mereka bisa belajar juga nih Laila. Oke, kalau untuk pantangan makannya ya, sampai sekarang aku masih inget ya dokternya bilang gini sama aku. Sebenarnya dari dokter itu nggak ada pantangan, tapi ya kalau untuk kamu aku bilang ya dokternya bilang gini. Yang pertama, kamu nggak boleh makan makanan yang dibakar pakai arang, itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak boleh makan mie instan. Yang ketiga, kamu nggak boleh minum minuman yang bergas atau bersoda, Kak. Jadi terus yang keempat itu hindari micin. Jadi dokternya bilang 4 itu kak, hindari. Nah, selain aku menghindari pantangan yang disebutin sama dokter tadi ya, aku juga sekarang udah ngejalanin pola hidup sehat, seperti makan makanan yang pokoknya yang proteinnya cukup kak, nutrisinya yang cukup gitu, olahraganya pokoknya harus teratur. Aku ngejus juga kak, selain kontrol, selain nutrisi aku sering ngejus juga, malah setiap hari biasanya aku ngejus, rutin konsumsi buah-buahan gitu. Jadi itu ya pola hidup yang berubah ya. Jadi maksudnya jangan orang berpikir oh minum subarasi utsukusi terus nggak usah ngapa-ngapain lagi, itu salah total ya lah ya. Salah. Jadi sampai sekarang itu aku tetap konsumsi kak nutrisi yang si utsu sama suba itu, karena kita nggak tahu ya kak yang namanya sel cancer itu bisa aktif kembali lagi loh teman-teman, walaupun udah nggak terdeteksi seganas. Jadi tetap konsumsi sampai sekarang untuk ikhtiar sebagai usaha kita ya, kayak gitu. Enggak, karena udah pernah kena kan, artinya kalau udah pernah kena. Ya. Karena kan memang kita belajar juga bahwa sebenarnya setiap orang tuh ada sel cancer dalam tubuhnya. Cuman sel cancer itu aktif apa enggak, pemicunya ngaktif apa enggak nih, bener gak ya? Iya. Nah, kadang-kadang kan pemicunya itu dia jadi aktif karena namanya radikal bebas, bener ya? Radikal bebas itu bisa dapat dari mana-mana, dari udara, dari stres kita, dari makanan, segala macam itu radikal bebas semua. Jadi kalau udah ada sel cancer kena radikal bebas, hancurlah semuanya. Nah akhirnya kan Laila nih ya, kamu kan nggak belajar banget Subawutsu apa, pokoknya taunya minum aja sebenarnya kan, disuruh mama minum aja sebenarnya awalnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya selain kamu merasakan perbedaan dengan yang kemoterapi yang nggak pakai sama yang pakai, sebenarnya apa lagi sih rasa di badan kamu pas minum Subarasi Utsukushi ini Laila? Efek kemoterapinya yang aku rasain itu minim kak. Gimana ya, mereka itu kayak yang di rumah singgah itu ya, kayak yang aku bilang tadi, mereka tuh lemes banget. Pokoknya berangkat aja nggak mau kak, bergerak aja nggak mau gitu. Padahal itu umurnya ada yang terus. Ya? Ada yang seumur kamu. Kalau seumur aku ada dia CA paru-paru kak. Dia sekarang tapi udah pulang gitu. Kerjanya merem terus rebahan kak. Pokoknya mereka gimana ya kak ya, pokoknya nggak mau beraktivitas gitu kak, nggak bisa beraktivitas, bukan nggak mau ya. Nah kalau aku waktu di rumah singgah itu ya udah, kalau selesai mandi langsung berjemur, belajar berjalan gitu kak, berjalan supaya keringatnya keluar gitu. Jadi itu yang orang tua aku bandingin gitu efeknya sama aku yang konsumsi nutrisi sama mereka yang enggak gitu. Orang tua aku jadi
berarti ini nutrisi ada loh efeknya gitu kan, ada manfaatnya gitu. Sekali dibaca-baca sama orang tuaku, oh jadi paten manfaatnya itu ini, dia bisa meminimkan efek kemoterapi ya, bisa regenerasi sel juga gitu kak. Jadi waktu itu asal-asal beli aja, yang penting mau sehat gitu kan. Kita nggak tahu ya jalan sembuhnya di mana letaknya, jadi beli-beli aja. Jadi ternyata ya, cocok di akunya kak. Jadi beli lagi waktu itu. Selain merasakan untuk efek di cancernya sendiri, kamu ngerasa nggak bahwa stamina kamu, daya tahan tubuh kamu jauh lebih kuat dengan konsumsi nutrisi ini, Laila? Iya, aku ngerasa kak, aku karena udah stadium 4 ya, aku udah stadium 4 sama mereka yang udah di stadium yang masih awal itu kayak kenapa ya kok stamina aku itu lebih lebih ngerasa kayak badan aku lebih fresh ya dibandingin mereka yang enggak gitu kak, enggak konsumsi itu sebenarnya sih. Oke, berarti kan berarti kamu selama perjuangan ini kamu konsumsi Subbarasi Utsukushi itu udah berapa bulan sejauh ini? Udah setahun berapa? Udah berapa lama kamu konsumsi sekarang? Berarti dari Juli 2023 sampai sekarang sih kak, berapa ya? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya. Nah kalau di kamu konsumsinya 2 pasang nih. Sekarang kamu konsumsinya berapa sehari? Sekarang ya kak ya. Nah sekarang 1 pasang per hari, tapi pas lagi sakit kemarin itu 2 pasang per hari. Oke, jadi kadang-kadang bukan berarti nggak minum ini berarti nggak bisa sakit, nggak segitu-gitunya juga teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita terpapar virus yang terlalu banyak segala macam ya kadang-kadang flu batuk tetap ada lah yang namanya seperti itu. Cuman stamina kita jauh lebih kuat lagi. Kalau dulu kan sakit itu terkena virus dikit langsung kena. Kalau ini enggak, maksudnya setidaknya kalau udah terpapar banyak banget baru kita kena segala macam. Seperti itu ya staminanya yang kamu maksud. Iya. Yeah. Nah terus berarti aku mau nanya gini kan, banyak orang tuh kan banyak berpikirannya gini Laila, minum Subbarasi Utsukushi ini bukankah Subbarasi itu bisa meregenerasi sel, dia bilang nanti sel kansernya juga terregenerasi dong. Buktinya apa Laila kalau di kamu kasih tahu mereka deh, buktinya enggak kan? Jadi pas kemoterapi itu ya kak ya, sel bayinya kan juga ikut mati nih kak ya. Sel jahat juga ikut mati. Jadi dari SOP Subbarasi itu diregenerasi sel-sel yang ikut mati tadi, yang sel bayi juga ikut mati, bukan regenerasi sel kankernya. Iya benar. Jadi jangan salah kaprah ya. Jadi kalau orang-orang tuh harus tahu bahwa stem cell kita itu adalah stem cell yang seperti dia punya otak. Artinya stem cell yang sangat pintar. Dia tahu harus memproduksi sel yang mana. Nggak asal-asalan produksi sel juga ya teman-teman ya. Jadi dia tahu mana sel abnormal. Dia tahu mana sel tumor, mana sel cancer, segala macam. Jadi dia pasti produksinya sel yang dia kenal, sel yang dibutuhkan tubuh. Ya sel cancer, sel tumor malah dibunuh. Bener ya? Kayak gitu ya Laila? Iya. Bener ya Laila? Nah Laila, setelah kamu membaik seperti ini kan kamu ketemu banyak orang di rumah singgah itu, kamu nggak kasih tahu Laila, kamu udah lihat mereka kemoterapi setengah mati seperti itu, kamu nggak kasih tahu, kamu pakai deh Subbarasi Utsukushi kayak aku, kamu kasih tahu nggak sih Laila? Iya kak, aku kasih tahu, tapi banyak dari mereka itu budgetnya sih kak. Iya. Tapi mereka melihat sebenarnya ya perbedaannya ya. Mereka mau kak, sebenarnya mereka bilang anakku sebenarnya aku mau kasih sama yang kayak Laila itu, mau kasih nutrisi ini, tapi itu kak banyak yang terkendala budgetnya gitu. Sebenarnya kita juga cerita-cerita ke mereka dan ada juga sih kak beberapa yang mau gitu karena mungkin mereka ada budgetnya, ada yang enggak, ada yang ada gitu. Oke. Nah, kamu melihat ke merekanya sendiri kalau yang ikutan pakai segala macam gimana kondisinya Laila? Ada cerita-cerita nggak yang maksudnya yang sama-sama kayak pejuang seperti kamu, yang mereka juga merasakan hal yang sama seperti kamu, atau cuma kamu doang? Yang lain mah enggak, biasa aja tetap enggak darah. Itu kanker rahim. Kanker rahim, jadi dia sempat konsumsi ya waktu itu kak. Pokoknya sama kayak aku, hasilnya udah bebas kanker juga, hasil CA25-nya udah bagus juga, udah kontrol juga. Jadi ada ya yang konsumsi nutrisi itu rutin juga sama kayak aku, jadi dia ngikut saran-saran aku, jadi dia sehat kak. Dia alhamdulillah ada perubahan gitu konsumsi nutrisinya. Pokoknya yang intinya kayak yang konsumsi nutrisi tadi jauh banget bandingannya sama yang enggak gitu.
Oh, perbedaannya jauh banget ya, dari stamina lah, dari segala macam pasti ada bedanya. Jadi kalian harus tahu teman-teman, Subarasi Usukushi ini sekali lagi bukan pengganti. Oh, minum ini nggak usah kemo lagi, nggak usah apa segala macam, terapi medis mah harus tetap dijalankan ya, karena kita nggak menggantikannya sama sekali. Tapi dengan Subarasi Usukushi ini setidaknya stamina kalian jauh lebih kuat, terus regenerasi selnya terjadi karena kita harus tahu dulu bahwa kemoterapi ini kayak bom atom, dijatuhkan di satu tempat, ya dia matiin sel tumor, matiin sel kanker, matiin sel sehat, semuanya dimatiin. Ibaratnya tuh dia nggak pilih-pilih, bener ya, namanya bom ya. Dia nggak milih lagi mana orang jahat, mana orang baik, semuanya kena. Nah, fungsinya Subarasi Usukushi ini, dia untuk regenerasi sel, jadi sel-sel yang rusak itu digantikan dengan yang baru, sementara sel tumor dan sel kankernya ditekan terus. Bener ya, kayak gitu ya Laila ya? Iya Kak, bener banget. Nah, Laila, kamu mau ada cerita-cerita lagi nggak? Maksudnya tentang apa selama kamu kenal Subarasi Usukushi ini, selama kamu terapi pakai ini, mungkin ada kisah-kisah dari orang-orang yang sempat kamu ceritain tentang ini, selain yang cancer rahim tadi ya, yang menurut kamu cukup amazing, yang membuat kamu, oh nggak bisa nih, aku udah pakai, aku udah ngerasain, aku nggak boleh cerita ini berhenti di aku doang, aku pengen cerita ke banyak orang nih, ada nggak? Apa ya? Aku lupa. Ada ya, cuman mama yang paling sering cerita ya, karena Mama yang sering cerita gitu. ya, kalau kamu pokoknya yang penting minum, yang penting aku sehat aja dulu ya. Oh ada Kak. Jadi ada juga pasien rumah singgah, dia leukemia. Nah dia pokoknya kalau setiap kali kontrol itu tambah darah beberapa kantong, bisa 4 kantong, dia leukemia Kak. Jadi aku saranin ya sama mama aku, untuk konsumsi nutrisi yang utuh sama Suba tadi. Dia rutin sampai 6 bulan. Sekarang alhamdulillah dia sehat dan gak pernah lagi tambah darah. Nah jadi itu aku baru inget teman aku, dia seumuran kayak aku, dia 2005, tapi aku kan 2003 nih Kak. Dia 2005, dia udah leukemia. Sekarang dia udah bisa lanjut kuliah kayak biasa sama kayak aku gitu. Udah remisi juga, kansernya dinyatakan. Iya, remisi juga. Puji Tuhan ya, cerita-cerita bahagia itu yang sebenarnya bikin kita ada di sini ya Laila ya. Makanya Laila walaupun dia udah sembuh dari kansernya, dia tetap ada di AFG sini karena dia tahu, oh kalau dia aja dikasih kesempatan hidup, berarti banyak orang lain juga harus mendapatkan kesempatan yang sama. Bener ya Laila ya? Karena yang namanya, aduh teman-teman, kalian kebayang nggak sih umur 20 tahun kena namanya kanker stadium 4, udah sempet koma. Nggak semua orang sekuat Laila sih sebenarnya Laila ya. Kalau orang-orang lain bisa jadi, maksudnya udahlah, udah sampai segini, udahlah nyerah lah, udah mau disuruh ini, suruh angkat rahim, suruh itu segala macam, mendingan udahlah pergi aja segala macamnya. Tapi apa sih yang bikin Laila kuat seperti itu Laila? Biar orang lain juga termotivasi. Apa sih yang Laila pikirin sampai Laila mau berjuang gitu loh? Mau, maksudnya aduh harus berjuang walaupun aku tahu pasti sakit banget Laila ya, namanya kamu operasi segala macam, masa nggak sakit sih? Dipasangin selang, ambilin air di paru-paru, masa nggak sakit sih Laila? Apa sih yang kamu rasain Laila? Sakit banget, apalagi itu lebih sakit pasang selang paru daripada di operasi di perut. Itu lebih ngilu Kak. Pokoknya sakit banget, pokoknya nggak bisa dijelasin ya. Cuma yang ngerasain aja yang bisa mendefinisikan rasa sakitnya. Gila, itu nggak dibius emang Laila sampai sakit banget? Iya kenapa Kak? Nggak dibius emangnya sampai sakit banget begitu? Setelah operasinya sakit Kak, setelah obat biusnya itu hilang. Oke, gila ya. Inilah teman-teman, ceritanya keren banget loh, ceritanya luar biasa banget loh teman-teman ya. 20 tahun kanker ovarium, tapi nggak bisa dikasih tahu di sini ya Laila. Dulu kanker ovarium kamu seberapa gede sih Laila? 25 cm. 25 cm itu berarti udah sekepala bayi. Kepala bayi, iya benar. Kepala bayi gede begitu ya, gila ya. Nah waktu itu kamu dengan hate pada saat kamu kena kanker ovarium tuh pengaruh nggak sama hate? Pengaruh. Jadi aku kan nggak sadar nih Kak, kalau aku juga pernah haid 3 bulan sekali waktu itu. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi aku nggak sadar waktu itu, oh ternyata kemarin aku nggak haid ya, ternyata 3 bulan sekali itu ternyata udah ada dari gejala kansernya ini Kak. Jadi ya udah, oh gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah lancar lagi Kak haidnya. Teratur sebulan sekali. Tapi aku herannya kamu pada saat haid itu nggak ada sakitnya sama sekali kalau Laila? Kalau haidnya itu biasanya hari pertama aja Kak. Biasanya hari kedua, 3, 4 itu udah nggak sakit lagi gitu. Tapi pada saat udah nggak lagi.
Iya pada Kak. saat kamu cancer itu loh, pada saat kamu cancer itu dia cuma Iya sakit bener. pertama Iya. doang, hari kedua tiganya enggak. Kalau sekarang headnya sakit enggak kan? Nggak pernah lagi yang kayak dulu-dulu sakitnya Oh. banget. Oh, jadi semuanya ibaratnya sudah back to normal lah ya, Laila ya. Iya. Nah, sama waktu kamu kemo itu kan, walaupun pakai sebarasi sukusi namanya rontok, pasti ada rontok ya, tetap ada rontok ya, Iya. Laila. Nah, aku pernah dapat cerita bahwa walaupun kamu pakai jilbab ya, cuman kan kata mamanya rambut kamu tumbuh banyak banget habis setelah konsumsi sebarasi sukusi, bener nggak, Laila? Iya, pokoknya suburnya itu cepet sama yang mereka di rumah singgah kok kamu cepet banget ya rambutnya tumbuh gitu. Mereka masih botak gitu. Kok kamu cepet banget ya orang tua aku spill lah anak aku pakai ini gitu. Jadi rambut aku itu pokoknya lebih subur dari yang kemarin, yang sebelum botak, sebelum Jauh botak. lebih jauh lebih banyak lagi malah ya setelah Iya, sebarasi. jauh lebih banyak. Sekarang pokoknya rambutnya udah bagus. Dulunya keriting, ngembang. Sekarang udah rambutnya lurus gitu. Dan sekarang udah bisa diikat juga, Kak. Oh, udah panjang Sampai ya. sini, sampai bahu rambutnya. Lebat ya, jadi lebat ya sekarang ya. Hebat banget. Nah, jadi dia dapatnya di situ juga teman-teman. Jadi bukan sekedar cancernya juga. Jadi pengaruh-pengaruh efek-efek kemoterapi yang buruk-buruk. Nah, gosong. Nah, orang lain kan kalau kemoterapi kan mukanya gosong, badannya gosong gitu. Kamu iya nggak? Enggak, Kak. Muka aku pas kemoterapi juga sama kayak gini. Enggak. Bisa kan orangnya hitam kan. Ada kayak gimana ya? Pokoknya hitam-hitam lah, bintik-bintik hitam gitu. Jadi aku enggak, Kak, waktu itu. Pas Bener-bener kemo. ada sama sekali efek-efek itu ya. Iya, itulah orang tua aku ngelihat kok kamu nggak hitam ya mukanya gitu. Dibandingin sama mereka yang kemoterapi juga di ruang kemo gitu. Kok mereka hitam, kok kamu nggak? Ini kenapa sih gitu kamu kemonya sempat tanya juga itu sama dokter gitu kan. Laila, kamu sampai sadar nagat sebentar, aku pipis sebentar aja. Iya. Apa? Kamu mau apa? Ini. Halo lah, Halo, Sarjana Girl. kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Pak Sarjana Girl apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sampai mana tadi? Aku baru datang. Sampai kulit gosong. Kulit gosong. Oh iya teman-teman ya, nih Lela nih luar biasa ya. Aku tahu betul Lela dari pertama dia konsumsi, sekarang itu rambutnya udah panjang sekarang ya. Iya, Tumbuh subur, hitam, subur, luar biasa semangatnya. Kemarin terakhir kita itu jalan santai itu berapa kilo tuh ya? Lumayan ya kita jalan santai bareng tuh ya. Lumayan jauh. Iya, Gak tahu seberapa makanya kilo, lumayan jauh. kalau orang udah kemo itu percaya deh nggak bakal sanggup berjalan. Nih Ella sama saya tuh jalan sampai berapa kilo kemarin tuh, kuat. Alhamdulillah masih kuat. Jadi terakhir kita dicek kemarin bulan Desember. Desember ya. Ya, Dan hasilnya bersih ya. Ya, saya 125-nya bagus. Angkanya masih normal. Nah, kan teman-teman, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau udah konsumsi produk AFC itu bener-bener karena dia punya patennya, Utsukushi itu patennya untuk anti tumor ya. Jadi ini produk Utsukushi ini luar biasa. Ini bisa untuk men-trigger NK sel kita, natural killer cell kita yang berfungsi salah satunya untuk membasmi sel-sel tumor kanker gitu teman-teman. Ya. Gitu. Gimana lagi ceritanya lah? Ini mumpung nih kita ketemu di sini. Jadi sekarang dari penyakit ya, Ella ini kan masih kuliah nih ya. Ya. Dari penyakit justru Ella sekarang niat awalnya untuk konsumsi rutin, produknya malah sekarang punya penghasilan, bener ya? Ya, benar banget. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir nih, mikir modalnya sekian, modalnya cuma 3,6 juta, tapi Ella sekarang udah bisa memiliki usaha dari kemitraan ini ya. Setidaknya Ella itu terbantukan untuk konsumsi rutinnya. Gitu. Jadi sekarang benar-benar fit ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang juga kan karena ikut bisnisnya udah gratis juga konsumsi. Sekarang udah 1 tahun gratis konsumsi itu AFC. Nah itu yang teman-teman kadang-kadang takut gitu ya konsumsi, takut ngeluarin duit segala macam. Padahal kalau dihitung-hitung kerugian mereka merasakan penyakit itu, bayangin Ella itu berapa dulu itu ya, waktu sebelum kenal AFC itu
ngeluarin dana udah gila-gilaan lah ya. Banyak Harus cek banget. segala macam sampai kemo ya. Iya. Itu mama itu benar-benar ngeluh juga kan mama itu kan PNS ya. Iya. Sampai berasa kan sampai ngeluh, wah sampai ngeluarin dana tuh gila-gilaan teman-teman. Makanya teman-teman kalau sampai sakit itu teman-teman tuh udah nggak ada mikirin duit lagi ya, apalagi anak semata wayang cewek anak cewek cantik masih kuliah, harapan orang tua untuk bisa berkeluarga, punya keturunan segala macam, resikonya waktu itu kalau sampai dioperasi si Ella ini kemungkinan besar rahimnya waktu itu sampai harus diangkat ya. Iya. Ceritanya. Nah, kebayang nggak? Ella usianya masih 20 tahun harus diangkat rahimnya, kebayang nggak? Seorang ibu ya. Mungkin Ellanya sih orangnya santai karena anak remaja tuh mungkin mikirnya nggak terlalu jauh ya. Risikonya gimana nanti bersuami, berkeluarga, nggak punya anak, itu risikonya gede. Tapi seorang ibu sama bapaknya itu, kebayang nggak? Saat punya anak, kemungkinan besar rahimnya diangkat, itu rasanya tuh pasti gimana itu lah. Yes. Tahu kabar begitu tuh gimana? Mungkin di belakang Laila mereka nangis ya. Mungkin di belakang Laila mereka nangis, mereka sedih ya. Kalau di depan Laila biasanya mereka emang tegar dari mulai awal sakit ya, mereka nggak pernah nangis gitu, ngeluh juga gitu Kak, nggak pernah mereka. Nggak pernah ya, salut ya. Iya. Tapi aku ketemu sama orang tua Lela tuh benar-benar tegar banget ya. Ngobrolnya ketawa terus. Emang bibitnya ya kali ya. Bibit bapaknya, ibunya hobi bercanda itu. Akhirnya anaknya punya penyakit serius juga, bawaannya happy nggak terlalu pusing gitu. Iya. Gitu kali ya. Nah, oke masih. Oke, lah kita lanjut lagi sama Mama Miri. Oke. Makasih Kak. Yes. Oke deh. Nah tadi udah sampai mana nih ceritanya nih? Sampai orang tua aku Kak. Oke, yes. Namanya sakit ini sebenarnya harus dukungan keluarga juga, Laila ya. Kalau nggak ada dukungan keluarga, berjuang sendiri itu pasti berat ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya memang harus ada keluarga juga yang mendukung, keluarga juga yang maksudnya mensupport segala macam, yang maksudnya supaya pengobatannya jauh lebih lancar. Kamu ngerasain ya, Laila ya. Coba kalau nggak ada papa mama, ya gimana coba ya? Melawan semua itu pasti bakal berat banget. Orang tua garda terdepan. Kalau nggak ada mereka mungkin sampai sekarang aku masih jalani pengobatan Kak. Iya. By the way, udah punya pacar belum? Spill nggak ya? Dong. Angkatan laut. Tuh kan, udah punya dong ya berarti ya. Artinya apa teman-teman? Artinya apa? Aku pengen kalian lihat bahwa di AFC ini bukan sekedar kesehatan doang yang kita kejar, tapi kita meraih kehidupan kita kembali. Impian yang tadinya putus karena kesehatan tadi, bener gak? Karena kita sakit, karena apa yang mungkin udah nggak berani lagi mimpi punya pasangan, bener gak Laila? Tadinya mungkin udah nggak lagi punya pasangan, nggak berani lagi mimpi, terusin kuliah nanti bisa berkarir atau apa segala macam. Jadi kalian jangan sekedar melihat AFK ini sebagai produk cuma untuk sehat doang, no. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang kalian bisa dapatkan itu adalah pemulihan kehidupan, bener ya? Iya, Bener ya? bener banget. Nah kalau fungsi ginjal sendiri Laila, kamu kan bilang tadi fungsi ginjal kamu sempat terganggu karena kan pasti obat kemoterapi sama obat-obatan yang kamu minum itu keras banget ya Laila. Fungsi ginjal kamu terganggu itu. Itu fungsi ginjal yang terganggu itu dari sebelum kemo juga udah terganggu Kak, karena kansernya udah metastasis gitu, udah menyebar kan, jadi organnya ini terganggu, jadi gitu Kak. Oke. Nah dari fungsi ginjal sendiri itu dicek gak Laila? Berarti kan kamu kan fungsi ginjal sendiri tuh nggak pakai obat apa-apa dong, karena kan dokter fokus beresin kansernya nih otomatis kan. Jadi waktu itu fungsi ginjal nggak diapa-apain nih kan sebenarnya, bener ya Laila ya? Jadi murni lewat Subbarasi Utsuku sih nih. Iya bener. Bener nggak sih? Iya benar, jadi hasil dari CT scan abdomennya itu setelah yang aku bilang evaluasi tadi Kak, kan di CT scan abdomen tuh seluruhnya ya, jadi fungsi ginjalnya udah membaik Kak. Udah membaik sekarang? Iya. Sekarang berapa? Sekarang ya udah membaik Kak, paru-parunya udah nggak ada cairan lagi, KGB-nya udah nggak ada lagi. Oh,
semua benjolan semuanya udah hilang ya semuanya Iya, ya. Jadi itu enaknya sebenarnya kalau orang bilang wah produk ini mahal, mereka kayaknya salah lihat dia salah hitung-hitung deh Laila ya. Karena kalau kita mau mikir-mikir bener-bener nih produk ini sumber hasil usukusi ini kerjanya tuh seluruh tubuh bukan per bagian ya teman-teman ya. Karena pada saat dia mendetoks yang di detox itu seluruh tubuh. Pada saat dia benerin yang dibenerin seluruh tubuh bukan per bagian, bener ya? Iya. Bener ya, jadi kamu selain kansernya membaik, fungsi ginjalnya juga membaik, paru-parunya membaik, kelenjar getah beningnya juga membaik. Tapi yang pasti nggak mungkin bisa langsung lepas, nggak mau cek segala macam. Kita tetap harus cek ya setiap tahun, salah dicek segala macam. Karena kan kita nggak pernah tahu nih, karena namanya cancer dia remisi tapi tetap ada, jadi tetap harus hati-hati. Bener ya Laila? Laila, mungkin kamu ada pesan-pesan khusus nih buat teman-teman yang nonton hari ini, buat mereka yang mungkin sedang berjuang dengan kansernya. Ada yang takut kemoterapi, ada yang karena mereka udah mendengar sana sini ketakutan, atau ada yang maksudnya mungkin hari ini pasrah lah minum herbal atau apa. Mungkin kamu punya pesan-pesan khusus buat mereka sih Laila? Sebenarnya ya menurut aku ya Kak ya, kemoterapi itu nggak semenyeramkan itu kalau nggak dicoba. Intinya gini Kak, medis itu tetap jalan dibantu sama nutrisi. Kalau nggak cukup di budgetnya, ikuti bisnisnya tadi Kak gitu. Itu kalau saran aku untuk pejuang cancer ya yang sekarang ya Kak ya. Medisnya tetap jalan sama nutrisinya tadi. Jadi tetap ya maksudnya kalau kalian udah terkena cancer jangan diem aja, karena kalau kalian diem aja itu malah nggak ada solusinya sama sekali ya. Kalau Kalian diem aja jadinya metastasis kemana-mana, makin parah, makin drop. karena kan kadang banyak orang cancer, yaudah nggak usah kemo, setidaknya masih bisa bertahan 2-3 tahun dia bilang, daripada aku kemo malah bertahan setengah tahun. Banyak banget loh orang-orang berpikir seperti itu loh. Karena memang edukasi kita yang tidak terlalu baik segala macam ya Ella. Makanya dari kasus Ella ini aku pengen orang-orang tuh pada tahu bahwa sebenarnya ya kamu juga kemo misalnya jadwalkan 6 kali, kayak Ella 4 kali udah bagus didampingin dengan subarasi usukusi. Tapi yang pasti maksudnya kalau kamu terkena cancer atau apa nggak boleh diem aja itu bukan pilihan yang sangat bijak ya Laila ya. Kamu harus segera melakukan tindakan secepatnya, kalau nggak malah metastase kemana-mana, bener ya? Nah, bener ya intinya. Ya bener-bener. Kadang saya bangun tidur suka sakit kepala, di pundak gimana dok? Kalau suka sakit kepala, sakit pundak segala macam itu penyumbatan pembuluh darah Kak Re, jadi harus diberesin segera gitu ya. Nah, Laila, apalagi ya yang aku mau tanya ke Laila ini ya, karena kisah-kisahnya sebenarnya aku udah tahu semua sih ya, perjalanan segala macamnya ya. Makanya aku minta Laila yang bagiin, menurut Laila apalagi sih yang harus orang cancer itu ketahui selain mereka harus kemo, harus apa, mereka harus pola hidupnya apa aja sih yang sebenarnya pola tidur tuh harus dibenerin nggak sih? Makan, selain makan ya pola hidup, terus olahraga apa sih buat orang cancer? Kan Laila kan pasti udah lebih banyak belajar tentang cancer ini kan. Jadi mungkin Laila bisa kasih insight-insight itu ke teman-teman yang nonton. Jadi kalau pola hidupnya kayak contoh olahraga tadi biasanya ya aku berjemur dulu pagi-pagi, berjemur, baru nih jalan pagi sekitar 15 sampai 20 menit lah, yang penting udah keluar keringat gitu, yang penting kena matahari gitu. Itu yang aku lakuin sampai sekarang, dari mulai sakit sampai sekarang. Yang penting ada aktivitas geraknya Kak gitu, yang penting ada kena matahari gitu. Sama aku ngejus juga, jadi selain dibantu medis, dibantu nutrisi, jadi aku ngejus juga, misalnya kayak buah bit, mix wortel, tomat, kurma. Tapi aku nggak pakai gula ya teman-teman ya, jadi gulanya itu diganti sama kurma gitu, nggak pakai SPM juga. Oke, jadi cara pola makannya dibenerin, pola hidup dibenerin, ya tetap harus dibarengin dengan olahraga. Nggak ada tuh namanya, yaudah minum nutrisi ya habis itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada ya, nggak aci ya. Karena regenerasi sel itu tetap butuhnya oksigen, butuh air juga, butuh juga tubuhnya juga membantu dong, keluarin racun juga kan, lewat keringat lah, lewat apa segala macam, bener ya Laila, seperti itu ya Laila. Sama jadi, pola pikirnya diatur Kak. Iya, karena memang ya kuncinya lagi-lagi di pikiran ya. Kalau pikirannya nggak positif atau segala macam ya nggak bisa sehat juga Laila ya. Jadi aku mau tanya Laila gini deh sebagai penutup Laila. Laila, subarasi usukusi itu menurut kamu mengubah hidup kamu dari mana aja sih? Yang pertama, Utsu sama Suba itu udah bantu aku ya, teman-teman, bantu aku cancer ya, yang kata orang stadium 4 itu mustahil untuk sembuh.
Nah, dia udah bantu aku teman-teman. Jadi kenapa aku konsumsi sampai sekarang? Karena udah sepercaya itu sama si Utsu sama Suba ya. Kalau aku nggak percaya ya, mungkin aku nggak konsumsi sampai sekarang. Gitu Kak. Terus aku juga sekarang makasih banget ya sama dari AFC-nya itu, sekarang aku udah bisa jalanin bisnisnya ya. Aku udah bisa konsumsi gratis udah 1 tahun Kak. Kalau dihitung-hitung per bulannya itu kan 3,6 juta nih. Berarti kalau dihitung 1 tahun itu udah berapa uang gitu kan? Kalau orang tua aku sih agak berat ya Kak ya. Jadi selain itu, selain aku dapat sehatnya, aku juga dapat cuannya gitu Kak. Jadi bisa konsumsi gratis gitu. Nah, ini juga jadi pembelajaran buat teman-teman di sini. Mungkin kalian sekarang merasa, aduh duitnya nggak cukup, atau merasa, aduh ini kayaknya mahal banget, segala macam. Tenang aja, kami tuh datang bukan sekedar untuk kasih kalian, oh keluar duit, habis, segala macam. Kami tuh datang dengan solusi, teman-teman. Karena itu kalian jangan skeptis ketika AFC ini dijalankan dengan bisnis jaringan. Karena kalau kalian pikir deh, kalau misalnya Subarashi Utsukushi ini dijualnya di apotek, dijualnya di mana ya lah ya, kamu beli hari ini 3,6, bulan depan habis beli lagi 3,6, nggak ada kemungkinan kamu dapat potongan-potongan yang akhirnya bisa minum gratis, bener nggak? Tapi ketika dia dikemas dengan bisnis jaringan seperti ini, dikemas dengan bisnis, artinya kita bisa jadi brand ambassador nih, dari mulut ke mulut menyampaikan ini dan kita bisa dapat bonus, akhirnya seorang Laila, pejuang cancer, dia bisa minum gratis, jadi lebih meringankan biayanya, lebih meringankan, akhirnya Laila bisa mengalami kesembuhan. Dan itu tidak cuma terjadi di Laila, banyak banget orang yang mengalami itu teman-teman. Jadi please buka mata kalian baik-baik. Mungkin hari ini kalian merasa aduh duitnya nggak cukup nih atau apa segala macam, yang penting ambil dulu peluangnya Laila ya, ambil dulu kememberannya. Kan sekarang kan kita lagi ada promo Ruby nih, beli 1 box pun udah jadi member. Yang penting kita ambil dulu peluangnya, pas sambil pakai ini membaik, cari dong teman-temannya yang sakit kayak teman-temannya yang mungkin membutuhkan segala macam. Pas mereka beli, kalian bisa konsumsi ini gratis untuk kesembuhan kalian. Jadi kami bukan sekedar menawarkan produk doang, tapi kami memberikan kalian solusi juga supaya kalian bisa keluar dari permasalahan kalian, baik itu kesehatan maupun perekonomian. Nah, jadi kan Laila sekarang yang di umur 20-an sambil bisa dapat duit juga ya teman-teman ya. Jadi bisa dapat uang jajan. Jadi cuman di AFC ini, cuman di AFC ini orang sakit bisa menghasilkan duit, bener nggak Laila? Bener banget. Bener gak ya? Dan semoga Laila hari ini umur seperti dia bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semuanya. Kita juga kalau dari sakit kan kita menjalanin ini, kerjaannya apa Laila? Cerita doang kan Laila. Nggak suruh kamu ngejer-ngejer orang, nggak suruh kamu ngapain, bener nggak? Nggak suruh kamu buka toko Laila ya. Cerita pengalaman sendiri, perjalanan sendiri gitu. Ini kisah nyata, kisah fakta ya, bukan bohongan gitu Kak. Ya bener. Soalnya aku nggak bisa tampilin di sini. Kalau aku bisa tampilin di sini nih teman-teman, kalian tuh bener-bener lihat Laila tuh dulu kurus banget, mukanya cekung banget. Terus ya bener-bener perutnya gede banget kayak orang busung lapar, bukan orang hamil, kayak orang busung lapar ya Laila ya. Gede banget, dan seakan-akan tuh kalau kamu lihat kondisi dia waktu itu udah didorong kursi roda, udah di atas ranjang yang itu udah pakai selang sana sini, seakan-akan gak ada harapan. Tapi hari ini kamu lihat Laila yang begitu segar, begitu cantik, begitu manis, dengan begitu juta harapan segala macam. Aku sungguh berharap orang-orang yang hari ini hadir, kalian bisa buka mata kalian bener-bener. Kalau kalian sedang dalam kondisi yang terpuruk, kondisi sakit-sakitan segala macam, aku cuma mau bilang ada harapan di sini ya Laila ya. Bener ya Laila ya? Iya. Mudah-mudahan. Selagi masih bisa bernapas itu masih ada harapan hidupnya. Nih, waktu kakak Laila sakit, ada nggak sih temen yang temenin kakak? Ditanyanya seperti itu Laila. Kalau temen sih ada. Itu yang pertama support orang tua, keluarga, dan yang kedua itu teman-teman aku. Teman aku itu full support aku ya. Sapa Kak 10 Februari. Itu pokoknya banyak banget ya. Jadi setiap aku pulang dari Palembang itu besoknya pulang malamnya tuh datang nih teman-teman aku. Dia ngehiburin aku, kayak di rumah itu kita karaoke gitu sama-sama. Itu pokoknya yang aku bilang tadi, efek kemoterapi itu nggak semenyeramkan itu teman-teman. Dibawa enjoy aja, dibawa happy aja ya. Ya, karena kalau kalian stres, kalian mikirnya yang serem-serem ya jadinya serem-serem. Tapi kalau kalian mikirnya maksudnya ya udahlah, namanya sakit harus disembuhin juga, harus dijalanin juga ya Laila, dengan ilmu ikhlas, jalannya jauh lebih ringan lah. Bener ya Laila ya.
Iya benar. Oke deh kalau gitu Laila, thank you ya udah bantu aku hari ini di live 12 jam ini, udah mau sharing-sharing cerita kamu. Semoga hari ini apa yang kamu ceritakan bisa jadi berkat buat orang banyak ya Laila ya. Thank you banget ya Laila ya. Kalian udah mau Kak. magriban, ntar aku yang isi aja abis ini. Thank you Laila. Sama-sama Kak. See you.